ini dia ya. Udah ini hari pertamanya, hari Jumat, hari kegiatan dari Mandalika GP. Kita hari ini langsung mau ke sirkuit. Kita akan muter-muter nanti di pedok, terus kemudian pedok Aprilia, kemudian di bootnya Aprilia kita lihat Aprilia punya produk baru katanya. Jadi nanti kita akan lihat di sana. Terus kemudian kita akan lihat di practice, kita lihat keseruan langsung dari pedok Aprilia Racing. Oke, kita ketemu di sana ya. Oke, sejam. Nah guys, kita udah sampai nih sekarang di sirkuit Mandalika GP. Ini area masuk di deluxe kelasnya. Lagi FP Moto2, FP1 Moto2. Kita akan lihat-lihat muter-muter di sana, muter-muter di pedok. Lu bisa lihat lah, rame banget, keren banget. After 25 tahun, akhirnya MotoGP kembali lagi ke Indonesia. Kali ini baliknya langsung ke Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke guys, mari kita masuk sambil jalan-jalan lihat ke dalam. Nanti gua akan update-update lebih banyak hal menarik selama Mandalika GP ini, oke? Sekarang di VIP Deluxe-nya Aprilia. Jadi di sini adanya di lantai 3 persis posisinya di sebelum tikungan R1 dari sirkuit Mandalika. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini start finish-nya itu ada di sebelah sana banget ya, gitu. Itu agak jauh dari sini. Tapi posisi kita dekat banget sama yang namanya tikungan R1. Jadi tikungan R1-nya ke kanan karena ini sirkuitnya adalah clockwise ya. Jadi searah jarum jam, jadi pasti ke kanan. Nah, ini tribunnya sudah jadi. Grandstand-grandstandnya warnanya kuning, merah, biru. Dan ini lagi dibersihin sirkuitnya dari pasir-pasir. Nah, jadi ini memang kondisinya tadi barusan habis dari free practice-nya Moto2. Nah, sekarang lagi istirahat, nanti habis ini free practice-nya MotoGP. Kalian bisa lihat di sana timnya lagi pada membersihkan sirkuitnya. Memang karena ini kemarin baru di resurface lagi sama Mandalika, jadi memang butuh penanganan yang ekstra lah, karena sirkuitnya benar-benar baru dipakai kemarin. Jadi hopefully one day kita akan cobain juga di sini ya. Sampai ketemu. Gimana tadi bang, setelah lihat FP1? Mantap, jadi Pol Espargaro, terus kemudian keduanya ada Miguel Oliveira, ketiga Marc Marquez. Memang pas gue liatin tadi memang Honda stabil banget sih, karena memang sirkuitnya kan posisinya lagi belum maksimal karena tadi pagi itu hujan, jadi sirkuit itu agak lembab. Jadi mereka kelihatan lah pas masuk tikungan R1 itu masih belum ngambil jalur yang racing line yang sebenarnya, jadi mereka lebih agak ngambil posisinya ada safety. Kita lihat nanti pas di FP2, karena berharapnya nggak hujan walaupun di sebelah barat sana agak mendung. Kita berharapnya tetap akan seperti ini biar si sirkuitnya cepat kering, karena base time yang terakhir waktu winter test coba di sini itu adalah 131 kecil. Jadi kalau sekarang itu tadi 133, jadi masih jauh dari base time pada waktu free practice waktu winter test kemarin. Jadi kita lihat aja nanti ya, kita lihat di FP2 seberapa bagusnya nanti time yang mereka bisa bikin, karena berharap kondisi sirkuit jauh lebih baik dibanding
pagi ini. Oke, itu dulu. Sekarang kita mau mana? Sekarang kita mau ke booth Aprilia karena di booth Aprilia akan ada previewing dan saya punya umbrella. Kebetulan umbrella saya bukan perempuan ya, salah, tidak seperti yang diharapkan. Umbrella saya ternyata laki hitam hidup. Ya kan? Nih sebelah gua nih orangnya. Berharapnya kan dapat umbrellanya tuh cewek cakep gitu ya. Enggak. Jadi harap maklum ya saudara-saudara ya. Jadi gua sekarang mau ke booth Aprilia karena ada previewing motor baru yang akan dipertunjukkan kepada semua orang di sini untuk pertama kalinya. Terus kemudian nanti akan ada, jadi sebenarnya bukan launching ya, jadi memang benar-benar unveiling lah. Jadi untuk pertama kalinya di sini. Jadi kita lihat, penasarannya, gue juga penasaran apa produknya sih, penasaran juga karena lo tau sendiri gue punya beberapa Aprilia dan one of Aprilia yang gue pengen lihat ini adalah katanya sesuatu yang baru. Jadi penasaran juga gue, jadi bareng-bareng kita lihat penasarannya sama-sama ya. Sampai ketemu nanti di booth Aprilia. Nah, gue ketemu om-om ganteng, om-om soleh. Dia suami-suami soleh sebenarnya. Harusnya Jumatan nih Om kalau soleh Om. Iya, itu gimana dia mau di Jumatan di mana problemnya? Nah, jadi bisa ada ketemu suami-suami soleh ini, termasuk saya, insya Allah suami soleh. Kalau yang sebelah sana, ya masya Allah, ya kan? Bercanda guys, bercanda. Ada Om Dito. Saya yang paling alim di antara ini. Pasti, itu udah pasti. Itu udah pasti, dia siap peci soalnya, kita belum. Om gimana? Acara seru? Seru Om. Manasin kuping enak. Tapi lu demen gak sih sebenarnya? Demen banget. Lu demen nggak apa enggak? Demen banget Om. Hardcore. Ini sport antusias banget sebenarnya. Lo follow aja nih. Om lu di itu apa? Itu Triananda. Itu Triananda, Instagramnya, follow aja. Kalau nggak follow dari istrinya juga bisa. Ya, istrinya lebih terkenal sih. gitu, ya. Saya dapat buangannya. Ya wes, itu aja Om. Enjoy ya di sini Om ya. Kita enjoy bareng. Mau melihat motor barunya Aprilia katanya Om. Katanya udah punya Om. Ngapain lihat-lihat lagi? Ada lagi yang baru katanya. Oh iya, baru. Ada lagi yang baru katanya, gue belum lihat makanya nih. Yang ini cocok Bu, yang buat ke Alfamart Om. Matic. Dia udah masih spoiler alert katanya buat iya. Alfam, buat ke minimarket. Nggak boleh nyebutin brand. Oh iya, nggak boleh. Ya wes, kalau begitu kita nanti lihat produknya. Masih diselimutin. Aprilia SR GT 200. Can you give a big applause for? 3, 2. Nah, kita sekarang ada di booth-nya Aprilia. Posisinya itu ada di bagian luar di belakangnya Tribun Grandstand. Aprilia baru saja memperkenalkan motor terbarunya mereka, Skutik. Nah, ini agak di luar kebiasaan yang gua tahu. Kalau kita tahu Aprilia selalu motor sport, ya kan, kencang, touring and so on. Nah nih, kali ini kita ada produk barunya dari Aprilia. Aprilia SR GT 200. Nah, ini motor Skutik 200 cc, tapi dia belum kasih kita speknya atau detail harganya berapa. Tapi yang gue boleh kasih tahu sementara waktu nih, kayak di bagian ini karbon ya. Overall secara desain cakep, bagian sini karbon, windscreen-nya udah hitam, terus kemudian itu pakai pelek gede 14 depan belakang, sasis warnanya yang ada di sini tuh baru ada 2, tapi katanya ada beberapa warna lagi. Double shock di belakang, jadi dijamin kayak stabil. Memang terkesannya
kesannya kayak kenapa mainnya 200 gitu ya, kenapa nggak 250. Nah itu gue belum juga dapat informasi detailnya yang karena saat ini itu Aprilia masih cuma mau mengenalkan si motor ini hanya di Mandalika GP doang. Jadi belum ada rencana untuk launching. Katanya sih dalam waktu dekat akan di launching. Tapi launchingnya itu ya mungkin nanti di Jakarta mungkin ya, gitu, nggak mungkin di sini lagi karena acara MotoGP-nya udah selesai. Tapi satu hal yang gue mau bilang bahwa itulah kelebihannya Itali kalau bikin motor ya, gitu. Maksudnya gue nggak merendahkan atau nggak menjelekkan produk-produk dari Jepang sih, nggak gitu ya, atau ada yang lain. Tapi ketika produk-produk dari Itali itu baik itu skutik, baik itu motorsport ya atau touring gitu, mereka itu selalu memikirkan yang pertama itu adalah desainnya dulu gitu. Karena apa? Lo bisa ngeliat motor seperti ini yang nanti mungkin nih kalau gue rasa harganya pasti di atas kompetitornya mereka yang skutik kelas 250 cc gitu. Jadi walaupun mereka secara cc-nya nggak gede gitu ya, cuma 200, tapi mereka tuh jual brand, mereka tuh jual desain yang which is desainnya itu yang memang bagus banget gitu. Itu yang membuat motor-motor Italia itu akhirnya punya pangsa pasar dan pricing market yang berbeda dari motor-motor produk dari Jepang misalkan gitu. Nah, makanya ketika orang lihat, wah apakah overpriced gitu harganya dengan mesin yang cuma 200 cc. Nah, nggak bisa kita serta-merta langsung mengkonklusikan bahwa oh karena 200 itu jadi lebih murah gitu dari 250 cc. Enggak gitu. Terbukti banyak produk-produk yang setara dengan produk luar kayak misalkan yang 1000 cc sekalipun atau super sport sekalipun, harga produk Italia itu jauh lebih mahal dibanding harga produk-produk dari Jepang misalkan. Jadi brand image-nya mereka tuh udah kuat, itu satu. Terus yang kedua, di sisi lain desain mereka memang kita nggak bisa bohongin, memang bagus gitu. Terus finishing produknya bagus, lo bisa lihat lah misalkan mereka berani main karbon untuk motor kelas 200 cc loh gitu ya. Terus slick banget lah kalau dibilang ya. Kadang-kadang ada beberapa produk memang bagus secara performance atau kegunaan, tapi kadang-kadang nggak oke dari sisi tampilan gitu ya. Motor kayak Aprilia yang begini gitu, mereka ciptain tuh benar-benar yang apa kalau gue bilang tuh ya nggak setengah-setengah lah gitu ya. Jadi walaupun mereka ngomong ini adalah motor cc kecil yang cuma 200 gitu, tapi ini nggak yang motor murahan gitu loh, yang gua nanti rasa juga harganya pasti lebih mahal dari yang motor 2,5, Matic 2,5. Percaya deh sama gua feeling gua pasti di atasnya. Mudah-mudahan gua salah, tapi biasanya sih enggak gitu. Jadi itulah yang ngebedain produk-produk Italia. Nah, buat kalian yang kemarin belum sempat datang ke Mandalika GP, memang motor ini cuma di unveiling dan di show itu di Mandalika GP doang. Nah, kalian kalau mau lihat unitnya mungkin besok-besok harusnya sudah tersedia mungkin di showroom, walaupun mungkin belum dijual karena mereka belum launching basicnya. Tapi mungkin produknya ada di display. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Jadi kalian juga bisa cek-cek browsing-browsing di luar, harusnya udah ada. Nanti akan banyak detail-detail sebenarnya yang bisa kalian cari di luar. Nah, so far memang dari Aprilia Indonesia itu, dari Piaggio Indonesia itu memang belum merilis harga atau merilis speknya motor ini secara resmi. Jadi ini benar-benar first impression aja, first impression untuk kalian ngeliat bahwa inilah motornya. Nanti Om Marin akan ambil beberapa stock shot dari dekatnya dan secara keseluruhan motor ini sebagus apa, jadi kalian bisa lihat. Jadi silakan nanti setelah ini buat kalian yang gue bilang tadi nggak datang ke Mandalika GP, bisa pantau di channel Om Peps, atau nanti kalian bisa datang di dealer-dealer dari Aprilia terdekat. Aprilia itu ada dealernya itu ada di beberapa kota. Nah, contohnya satu ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Surabaya, dan ada di Bali. Jadi buat kalian yang berada dekat dari wilayah itu bisa, mungkin Sumatera saat ini belum, tapi mungkin kalau kalian pas kebetulan ke Jakarta atau pas liburan ke Bali, ya monggo mampir silakan ke dealernya Aprilia dan lihat sendiri dan buktiin lah bahwa oh iya ya ternyata memang begitu gitu. Nah, that's from my point of view. Nah guys, kita udah selesai di hari
ke pertama ini. Besok hari kedua udah mulai FP3 dan kualifikasi. Ya, hari ini cuma sampai FP2. Seru banget, banyak keseruan tadi di sirkuit maupun di VIP area maupun di paddock area. Besok akan lebih banyak konten lagi di paddock karena gue harus ke sana dan ke tempat Aprilia Racing Team juga, ketemu dengan pembalap-pembalapnya. So besok tetap akan ada, jadi keep watching, kita akan banyak kejutan-kejutan menarik selama proses Mandalika GP ini guys. Oke? See you. Habis seharian tadi di sirkuit, akhirnya gua pergilah makan malam hari ini, dinner sama Piaggio Group, sama Aprilia juga, sama tamu-tamu yang lain. Rada teler juga sih gue sih sebenarnya, karena full tadi seharian di sirkuit, mutar sana, mutar sini kan. Nah malamnya dinner, tapi selesai dinner kayak udah selesai acara, bisa pulang, istirahat. Nah besok pagi masih harus balik lagi ke paddock dan ke booth serta ke pit. Jadi masih banyak kegiatan kita yang lain. Oke guys, nanti ada beberapa video yang diambil Om Marlin lah selama kegiatan dinner di sini. Nanti kita bisa lihat lah kegiatan apa sebenarnya yang dibikin oleh Piaggio atau Aprilia ini nanti untuk para tamu undangan sambil kita pergi makan malam. Oke, ikut gue ya, yuk. Mr. Marco will organize one event later on in our Mandalika circuit, probably with the community. Thank you so much.